Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimanti Fauzia, NRP 57. Kali ini di pertemuan yang ke-15 kita akan membahas mengenai studi kasus pelatihan Oracle. Masih bersama rektor saya, Rengga Asmara Eskom OCE. Jadi pada praktikum ke-15 kali ini kita akan mencoba mengintegrasikan Oracle dengan aplikasi lain, dengan aplikasi program lain. Nah, di sini tabel yang perlu disiapkan adalah data master siswa, yaitu tabel siswa. Ini adalah formatnya yang berisi NRP, nama, alamat, dan nomor telepon. Jadi, what needed, apa yang kita perlukan? Yang pertama tentu saja Oracle. Yang kedua adalah PHP. Di sini kita akan membuat contoh sederhana dengan PHP, dan dari PHP tersebut kita akan memerlukan Apache Service. Baik, langsung kita masuk ke demo saja. Baik, di sini saya akan login dulu di ISQL Plus, di mana kita perlu untuk membuat tabelnya dahulu. Nah, untuk itu pastikan jika service pada semua Oracle menyala. Seperti ini, lihat. Tadi ISQL Plus-nya tidak menyala, makanya tidak bisa. Jadi kita pastikan dulu service dari Oracle itu running semua. Kita coba lagi. Ya, udah bisa. Kita login sebagai user HR. Passwordnya HR. Kita akan meng-create tabel siswa. Kita create tabel siswa NRP varchar 2 tipenya dengan panjang 10 yang merupakan primary key, kemudian nama varchar 2 panjangnya 30, kemudian ada alamat varchar 2 50 panjangnya, dan nomor telepon juga varchar 2 panjangnya 7. Kita create tabel, execute tabel create. Kita coba describe ya, apakah benar-benar sudah tercreate tabel siswa itu. Ya, udah tercreate nih. Nah, kolomnya, kemudian tipenya dan constraint-nya. Baik, langsung masuk ke yang selanjutnya. Jadi kita akan membuat file PHP-nya. Di sini saya menggunakan service MS4W, kemudian kita masuk ke Apache-nya. Nah, di sini di cek GIB-nya kita pastikan dulu bahwa OCI service-nya sudah terpasang. Jadi OCI itu untuk Oracle service-nya, OCI. Nah, di sini asalnya OCI-nya itu terkomen dengan titik koma, kemudian kita harus menghilangkan komennya. Oke, sudah. Kemudian kita ke htdocs-nya untuk menampilkan. Di sini saya membuat folder siswa PHP. Di sini ada 5 operasi: create, delete, edit, dan show. Dan di sini adalah tes HTML-nya. Kita cek untuk create isinya apa. Ya, create ini isinya ini. Jadi kita deklarasikan koneksinya, di mana kita melakukan OCI connect dengan nama user HR, passwordnya ini adalah nama, password, dan juga database-nya. Di sini kita menggunakan localhost sebagai IP. Kemudian respons kode sama dengan 0,
jika terjadi kesalahan pada saat connect. Kemudian di sini if is set post nama, kemudian kita setting dari nama, NRP, alamat, dan nomor telepon, kita connect ke OC ini. Kemudian nama itu adalah merupakan nama, NRP adalah NRP, nomor telepon itu adalah dari nomor telepon, kolom nomor telepon, alamat adalah alamat. Kemudian di operasi query ini kita karena create maka kita insert. Jadi kita menginsert ke dalam tabel siswa nama, alamat, NRP serta nomor teleponnya dengan values ini. Kemudian kita koneksikan dan query-nya dari operasi insert tadi. Jika parse, maksudnya jika berhasil di sini nanti di-execute, OC execute, operasi fungsi OC execute. Jika kodenya 1, maka data berhasil tersimpan. Jika 0, maka terjadi error pada execute. Selain itu, maka terjadi error pada parsenya. Kemudian kita OC close ini untuk menutup Oracle. Kemudian untuk delete-nya. Jadi delete di sini sama, kita mengkoneksikan ke OC Connect dengan user HR, password HR, IP localhost, dan DB name-nya adalah ORGL yang kodenya itu 0. Kemudian message-nya jika 0 itu terjadi kesalahan pada saat connect. Kemudian kita setkan apakah NRP, jadi apakah NRP itu adalah NRP. Nah, jika ya maka kita lakukan delete, operasi delete dari siswa di mana NRP sama dengan NRP. Jadi di sini menghapusnya itu menggunakan primary key NRP seperti itu. Kemudian parse, OC parse, connect dari kemudian operasi query tadi. Jika sama dengan create tadi, jika responsnya sama dengan 1, maka data berhasil terhapus message-nya, dan jika 0 terjadi error pada execute, dan selain itu terjadi error pada proses parsernya. Kemudian OC close, kita close dari koneksinya tadi, Oracle-nya, dan kita tampilkan JSON encode yang merupakan response, message response. Lanjut pada operasi edit. Pada operasi edit ini hampir sama. Jadi kita connect dulu nama user dan passwordnya, kemudian IP serta DB name-nya, database name-nya. Kemudian kita cocokkan postnya nama, maksudnya nama, isi dari nama, alamat, NRP, nomor telepon. Kita kemudian connect, nama adalah nama, dan seterusnya. Kemudian kita lakukan query update siswa, set nama, alamat, dan nomor telepon dari inputan yang di atas, nama NRP telepon tadi. Dan di sini kita menggunakan lagi-lagi menggunakan NRP sebagai primary key-nya. Kemudian kita connect menggunakan dari connect dan query-nya tadi, operasi update tadi. Dan jika execute-nya saat dijalankan itu berhasil, kodenya 1, maka data berhasil tersimpan, dan jika tidak, maka terjadi error pada execute. Selain itu, maka terjadi error pada proses parse. Kemudian kita tutup dari connect-nya, dari Oracle-nya tadi. Kemudian masuk ke show one. Jadi show masing-masing data. Jadi pada show ini tetap pertama kita deklarasikan connect-nya user, password, dan database namanya. Kemudian dengan pengecekan NRP, kemudian kita select dari siswa, tabel siswa di mana NRP-nya adalah NRP. Kemudian kita lakukan query tadi, kita kemudian query, kemudian execute dari operasi parsenya tadi. Dan jika di execute, kita menggunakan row. Fungsi row ini adalah untuk memfetching array, jadi akan memfetching isi dari tabel itu, mendeteksi istilahnya, mencari di mana NRP yang di query.
Jika 1, maka data berhasil diambil, kemudian kita kembalikan dari baris nama, alamat, dan nomor telepon itu. Kemudian jika tidak, maka tidak ada data. Dan jika tidak, maka terjadi error pada execute. Kemudian kita close koneksinya dan tampilkan respons dengan JSON encode. Kemudian ada show all. Jadi ada show masing-masing data dan ada show all. Perbedaannya apa? Jadi di sini bisa dilihat perbedaannya adalah di mana di sini kita melakukan pengecekan NRP, tapi di sini enggak karena langsung aja semua data ditampilkan. Kemudian tetap melakukan execute. OC execute ini dengan parse yang merupakan connect dan query. Kemudian jika execute, maka responnya itu adalah all dari array, jadi semua array, di mana kita akan tetap memfetching dari setiap barisnya, tapi kita tampilkan semua. Jadi kita push dari respon all dari siswa. Jika size-nya lebih dari 0, maka data berhasil diambil. Jika tidak, maka selain itu maka tidak ada data. Dan jika tidak lagi, maka ada error pada execute. Kemudian kita lakukan penutupan OC close dan tampilkan dari respons. Baik, itu tadi dari sisi PHP-nya. Untuk HTML-nya mungkin sederhana saja. Di sini kita hanya membuat form biasa, jadi nama NRP alamat kita inputkan, yang nanti kita submit pada create, kemudian kita kalau diupdate maka kita submit pada edit.php dan seterusnya pada ini. Jadi dicocokkan ya nama sama yang tadi. Kemudian form delete serta form show 1 dan form show all. Jadi kita pakai form biasa, sederhana saja sebagai contoh. Baik, kita langsung masuk ke percobaan. Di sini karena tabelnya sudah tercreate, jadi kita bisa langsung masuk ke localhost. Tadi foldernya adalah siswa PHP. Kemudian kita tes HTML. Nah, di sini adalah create. Jadi semisal saya masukkan ini NRP saya, kemudian alamatnya dan nomor teleponnya kita masukkan terserah. Kita submit. Data berhasil tersimpan. Nah, kita cek pada ini tabel siswa apakah sudah ada data. Siswa. Tadi dataku seharusnya ini sudah bisa masuk. Nah, sudah bisa kan? Jadi ada NRP saya, nama dan alamat serta nomor telepon. Itu pada operasi select. Kemudian kita akan mencoba pada kita tambahkan lagi user lagi, semisal Fauzia. Data berhasil tersimpan. Kita reload. Ada 2. Kemudian kita mau mengupdate. Jadi mengupdate dari data Rimanti Fauzia. Nah, NRP-nya tadi kan ini. Misal saya ingin ganti jadi 2100. Nah, kemudian alamatnya tetap. Nomor teleponnya juga tetap. Kita submit. Nah, data berhasil tersimpan. Kita lihat yang asalnya ini NRP saya 57, kemudian saya execute lagi. Execute lagi. Seharusnya bisa ya. Seperti
sepertinya tidak bisa. Oh iya, maaf. Pada NRP kan primary key, jadi tidak bisa diganti, maaf. Jadi kita semisal mau ganti di sini saja di nomor teleponnya, semisal saya ganti jadi 9999, data berhasil tersimpan. Seperti tidak bisa. Maaf kalau gitu, langsung saja kita masuk ke operasi delete-nya. Delete-nya semisal NRP saya 57 tadi, kita submit, data berhasil terhapus. Ya ini seharusnya ini terhapus, ini akan terhapus. Kemudian show yang tadi semisal berapa tadi itu? NRP 56. Submit. Ya, namanya Fauzia. Sudah itu, jika show all juga sama, namun karena datanya cuma satu, jadi pasti akan muncul satu. Jadi kita tambahin aja. Oh iya ya, saya tahu ini kenapa. Ini 0. Jadi kita itu aja tambahkan semisal 5 21031 2199. Mengurasi Utara. Nomor teleponnya 8888. Kita submit. Kemudian show all. Maka ada 2 di mana ada Fauzia dan juga ada Rima. Kalau kita select di sini juga pasti ada 2. Nah, seperti ini. Ya, kemudian masih ke fungsi update-nya, sepertinya saya tadi salah. Kita coba update lagi ya. Dimana di sini kan NRP ini, nah NRP-nya Rima. Kemudian saya mau ganti namanya jadi Yunki. Nomor teleponnya juga ganti dari 888 jadi 999. Nah, kita coba reload. Nah, kan terganti dari namanya yang tadi Rima menjadi Yunki. Jadi seperti itu, tadi ada kesalahan di NRP. Jadi itu adalah contoh sederhana integrasi antara Oracle dan data dan PHP. Baik, ini adalah akhir dari pertemuan ke-15 kita. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Always fighting for practice. See you.